Baik, akan saya mulai saja untuk sesi 4 pada malam hari ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu peserta training online Digital Class Batch 5.4. Saya Rindri, kali ini saya akan bertugas sebagai host untuk sesi keempat pada malam hari ini. Dan untuk sesi keempat ini, fasilitator nanti yang akan mendampingi adalah Pak Dona. Nah, sebelum Vicon dimulai, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu mengikuti video conference. Yaitu yang pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai. Lalu yang kedua, diharapkan satu titik itu hanya satu tempat Vicon. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk join ke dalam Vicon ini menggunakan salah satu device-nya saja. Jadi jika sudah join dengan laptop, diharap HP-nya tidak join juga agar nanti tidak terjadi feedback, ataupun mungkin sudah join menggunakan handphone, jadi sebaiknya tidak menggunakan laptop lagi, seperti itu. Lalu yang ketiga, peserta harus menonaktifkan mikrofon selama pemateri sedang menerangkan atau menjelaskan. Nah, seperti ini di sini ketika saya sedang membacakan data Vicon, diharapkan Bapak Ibu juga jangan untuk share menjadikan dirinya sebagai presenter karena ini nantinya akan mengganggu jalannya Vicon ini. Nah, yang keempat, dilarang gaduh dan ribut selama kelas berlangsung. Lalu yang kelima, peserta nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri atau fasilitator. Jadi peserta yang bertanya nantinya bisa menuliskan namanya di kolom chat sesaat setelah host mengumumkan sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk Pak Dona akan membacakan satu persatu terlebih dahulu pertanyaan yang terdapat di MOC. Nah, apabila pertanyaan di MOC sudah habis, nanti baru kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab yang langsung melalui dari chat Vicon. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan namanya di chat Vicon, lalu saya akan memanggil satu persatu dari urutan yang paling pertama bertanya. Setelah itu silakan nanti untuk langsung bertanya kepada Pak Donald. Nah, lalu yang keenam, bagi para peserta yang tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan, maka akan dikeluarkan dari Vicon ini. Nah, yang ketujuh, demikian tata tertib Vicon ini dibuat. Mohon untuk dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Baik, itu saja dari saya. Saya akan langsung memberikannya kepada Pak Dona. Silakan Pak Dona untuk dapat share screen. Maaf Pak Dona, suaranya tidak terdengar. Apakah Bapak Ibu ada yang bisa mendengar suara Pak Dona? Tidak terdengar, Mbak.
Tidak terdengar ya? Tidak terdengar sama sekali. Oke. Di tempat Sudah oke? Sudah, Pak. Masuk, Mas Dona. Sekarang sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah, Mas Dona. Sudah. Oke. Jadi untuk saya akan membahas, saya ulangi lagi, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam mooc.cmolek.org. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan ada pertanyaan yang berkaitan. Ini mengenai soal ya, jumlah kuis. Yang ini tentang bagaimana merandom soal, memiliki soal. Nah ini juga sama, bagaimana membuat soal bisa random saat dikerjakan bersama oleh siswa. Untuk soal di Edmodo Bapak Ibu. Untuk Edmodo ini soalnya kalau Bapak Ibu misalnya benar ingin buat 100 soal, itu berarti Bapak Ibu yang pertama konsekuensinya harus memasukkan 100 soal secara manual ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk random ketika soal-soal sudah masuk, apakah masih tidak terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. Terdengar. Silakan. Oke, jika Bapak Ibu sudah untuk soal ini konsekuensinya tadi, kalau 100 soal yang pasti Bapak Ibu harus menyiapkan 100 soal dan kemudian diupload satu persatu untuk setiap soal. Ini tentu saja sangat PR banget ya Bapak Ibu ya, pekerjaan banyak sekali kalau untuk 100 soal. Kemudian untuk soal-soal yang di random, seperti ini, contohnya, ini saya bagi soalnya pretest kemarin. Ini soal yang sudah kita upload Bapak Ibu, ini tidak bisa lagi, misalnya Bapak Ibu ingin random gitu, misalnya dari 21 soal, saya ingin hanya 10 soal yang tampil, itu tidak bisa. Jadi Edmodo ini memang aplikasi web base yang free ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu saja ada beberapa limit seperti itu, ada batasan-batasannya. Jika Bapak Ibu ingin buat soal yang lebih fleksibel atau apapun, itu bisa menggunakan aplikasi lain seperti contohnya Moodle, tapi dengan konsekuensi lagi yang lain. Konsekuensinya harus install, harus ini, harus itu, seperti itu. Jadi untuk soal-soal yang misalnya 100 pengen ditampilkan 10 atau misalnya 15 secara acak itu tidak bisa. Dan kemudian ketika Bapak Ibu ingin mengacap soal-soal yang akan tampil kepada siswa-siswi Bapak Ibu, ini ada pilihan kuis. Ini dia. Di sini ada mengacak pertanyaan, ini bisa dicentang. Seperti itu. Jadi nanti ketika soal ini diberikan kepada siswa-siswi Bapak Ibu, ini dia akan teracak seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan yang lain. Tanya diskusi bagaimana menampilkan notes tulisan di screencast-o-matic agar tampil selama video berlangsung. Tidak hanya pada detik atau menit tertentu. Nah, ternyata ini Pak Joko ini sudah mulai mencoba ya screencast-o-matic-nya ya. Ya, ini saya tampilkan dulu screencast-o-matic-nya. Di sini yang kita gunakan adalah screencast-o-matic untuk yang versi 4 ya Bapak Ibu ya. Yang nanti Bapak Ibu bisa download seperti itu. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan ya. Kalau penjelasan lebih detailnya nanti bisa lihat di video yang sudah kita upload ke dalam MOOC. Nah, ketika Bapak Ibu ingin tampil terus-menerus tulisannya, ini bisa pilih Publish to Screencast-o-matic ketika sudah selesai. Nah, ini. Oh, maaf. Ini pilih Publish to Video File.
Nah, di sini kemudian ada caption. Nah, caption ini yang untuk digunakan untuk mengatur waktunya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ingin ada catatan di bawahnya seperti subtitle seperti itu, nah itu bisa dilihat dari sini. Ini saya cancel dulu. Di sini Bapak Ibu yang pasti harus cek durasinya berapa lama. Ada durasinya kan ya. Dan Bapak Ibu ingin menampilkan teksnya di bagian mana. Ini kita pilih caption. Di sini sudah ada contohnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan add caption, di sini ada tulisannya add example file. Nah ini, karena saya sendiri juga tidak hafal ya untuk penulisannya, karena ini menggunakan rumus seperti itu. Ada tata caranya. Nah, di sini seperti ini. Jadi di sini kita harus menyiapkan notepad. Dan ini harus ditulis. Nah, di sini sudah ada aturannya seperti itu. Di sini 0 itu mulai startnya. 5.5 itu detik kelima, menit kelima, 5 detik kelima. Ada penjelasannya. For the first 5 second, jadi 5 menit 5 detik seperti itu. Maaf, ini 5 detik, 5,5 detik. Dan ini kalau seperti ini akan tampil pada 10 detik dan berakhir pada detik ke-20. Dan ini pada menit ke-1 dan menit 2, 20. 2 menit 20 detik seperti itu. Jadi di sini ada rangkaian penulisannya. Jadi Bapak Ibu harus siapkan. Kalau Bapak Ibu ingin tampil tulisannya pada detik ke-0 sampai detik ke-5, nah ini tulisan seperti ini. Pada detik ke-10 sampai 20 seperti ini. Dan ketika Bapak Ibu menggunakan menit, ini menit 1.00 sampai menit 2.20. Seperti itu. Bapak Ibu masih tidak terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Silakan. Oh, terdengar. Ya, tadi ada beberapa chat yang bilang tidak terdengar katanya. Mungkin bisa dicek audionya Bapak Ibu. Sudah, Bapak Ibu Pak. bisa Lanjut. menggunakan headset seperti itu. Nah, ini untuk pengaturan waktunya. Tadi saya contohkan tadi di file saya hanya 3 detik ya. Nah, ini saya mulai dari 0 sampai 3. Nah, ini saya tulis. Ini saya hapus. Tulisannya di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tuliskan di sini Donna Oksanari. Nah, ini jangan lupa disimpan filenya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ambil file yang tadi yang sudah kita simpan. Nah, ini dia contoh teks, kita buka. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, dia akan tampil terus karena saya mengaturnya dari 0 sampai 3. Seperti itu Bapak. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Nanti ketika dipublish pun nanti ya tinggal diatur saja seperti itu ya. Tinggal di save video. Saya buat. Nah, ketika dibuka seperti ini, oh dia belum tampil. Ini harus dicentang dulu ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini kan tampil seperti ini tulisannya, nama saya. Jadi sebelumnya memang tidak ada teksnya, nama saya seperti ini. Nah, sekarang sudah ada. Jadi begitu Bapak Ibu untuk menambahkan teks. Teksnya memang kecil ya Bapak Ibu ya, ala kadarnya. Karena ini memang aplikasi yang free seperti itu, bukan diperuntukkan untuk mengedit video yang besar. Itu untuk membuat tulisan. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Joko Senuko. Dalam pengiriman penugasan kepada siswa yang terlanjur terkirim, apakah masih dapat diedit baik isi maupun batas pengerjaannya? Kemudian, apakah dalam melakukan penilaian dengan penugasan kepada siswa yang dilakukan secara manual? Kemudian, ini presensi, nanti bisa saya follow up ini, nanti Mbak Rinde yang follow up untuk nomornya. Oke, saya akan jawab untuk penilaian penugasan. Untuk assignment, Bapak Ibu, di sini memang dia harus manual seperti itu. Harus manual seperti itu. Nah, ini sebagai contohnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini ketika kita sudah posting, nanti penilaian memang masih dilakukan secara manual. Nah, saya tentukan dulu. Itu nanti di sini ada. Ini saya sudah kirimkan ke grupnya Bapak Ibu nih di Edmodo nih. Nah, ini kita bisa atur. Di sini ada modelnya juga ketika ingin di-lock. Jadi setelah tugas tersebut sudah lewat batas waktunya, itu bisa dikunci. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini belum ada yang menjawab, jadi saya tidak bisa tampilkan ini. Model penjawabannya seperti apa, penilaiannya. Tapi Bapak Ibu di sini saya akan jelaskan ketika Bapak Ibu sudah memposting seperti ini, kemudian jika ada Bapak Ibu ingin mengedit, ini bisa dilakukan seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada tombolnya mengedit kiriman. Ini bisa kita ganti batas waktunya, kemudian penugasannya pun bisa kita edit seperti itu. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Dan ini ketika ingin dihapus pun juga bisa langsung. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, untuk tugas membuat rencana pembelajaran dalam jaringan, apakah langsung dibuat di Edmodo atau dibuat file Word kemudian diunggah ke Edmodo? Untuk pengiriman tugas akhir, apakah diunggah ke YouTube atau dikirim ke MOC Siamolek? Ya, untuk Bapak Ibu, untuk tugas RPP ini bisa langsung di Edmodo-nya langsung. Jadi nanti Bapak Ibu di sini saya sudah buka merencanakan pembelajaran. Ini Bapak Ibu bisa upload di sini. Dikerjakan nanti tinggal upload. Seperti itu. Ini yang sudah merespon Pak Eko nih, tampaknya masih mengerjakan nih Pak Eko-nya. Nah, kemudian untuk yang di tugas akhirnya berupa video presentasi, itu nanti Bapak Ibu bisa unggah dulu ke YouTube, kemudian nanti ditampilkan link filenya ke dalam MOC Siamolek beserta dengan PowerPoint-nya. Seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan juga bahwa tentang akun yang double seperti itu untuk akun teacher dan akun student.
sebenarnya ketika Bapak Ibu membuat akun di Edmodo ini akunnya yang pasti kan harus menerima email ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika register ke Edmodo tuh hanya satu email dan itu tidak bisa double seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan sebagai teacher, itu emailnya nggak bisa dipakai lagi untuk student. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan dua akun, kemungkinan di akun student Bapak tidak memasukkan alamat email Bapaknya, hanya memasukkan grup code-nya. Jadi di sini dia tidak bisa ya Bapak Ibu ya untuk buat double account. Dan kalau Bapak Ibu ingin menghapus akun Edmodo Bapak Ibu jika sudah tidak digunakan lagi, ini ada pilihannya di bagian pengaturan. Ini ada tidak mengaktifkan akun. Nah, ini ketika diklik, nah ini akunnya sudah langsung tidak aktif. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menanyakan jika ada yang ditanyakan ke dalam kolom chat ya. Silakan. Dan kemarin juga ada beberapa pertanyaan tentang linoid ya. Linoid ini sebenarnya seperti sticky notes, tapi bentuknya digital. Dan di sini saya senang sekali Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu menulis banyak sharing di sini banyak sekali. Dan di sini bisa terlihat oleh Bapak Ibu. Menarik hasilnya. Ya. Dan di sini saya lihat Bapak Ibu sudah semuanya sudah memanfaatkan IT ya di dalam kelasnya ya. Seperti itu. Dan sudah ada beberapa yang menggunakan Edmodo juga. Nah, Linoid ini adalah aplikasi tambahan yang saya manfaatkan biasanya untuk berdiskusi kepada peserta didik ataupun siswa ataupun juga peserta pelatihan agar bisa memposting apapun di sini. Untuk membuat ini sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu harus punya akunnya terlebih dahulu. Nanti tinggal masuk saja. Nah, di sini pun saya kadang-kadang lupa Bapak Ibu untuk password saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu buat terlebih dahulu untuk akunnya Linoid, sama seperti Bapak Ibu membuat akun-akun yang ada di berbagai media sosial. Nah, di sini kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita share kepada siswa-siswi kita. Nah, ini contohnya Bapak Ibu bisa buat pertama kali. Misalnya seperti ini. Atau yang hijau. Nah, yang hijau kosong ini saya coba. Di sini Bapak Ibu bisa langsung buat pertanyaannya. Nah, di sini tinggal kita post, saya post. Nah, sini sudah. Nah, kemudian ketika ini saya ingin share. Nah, tadi ini dia green.
Nah, ini kita atur Bapak Ibu. Sebentar. Oke, nanti saya akan coba share. Jadi seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal berikan ininya, dan ini bisa memilih send di sticky Bapak Ibu. Bisa mengirimkan menggunakan email. Nah, ini bisa diganti. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Ya benar, ini Linoid berbeda lagi dengan Edmodo. Ini untuk diskusi interaktif, benar Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ketika sudah membuatnya pada Linoid, nanti tinggal di-share saja kepada siswa-siswinya. Ini bisa masukkan ke alamat emailnya. Seperti itu. Ataupun juga nanti bisa diposting. Oke Bapak Ibu, untuk Linoid nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nanti akan ada video dari saya juga mengenai tentang Linoid, tapi di sini saya kenalkan saja seperti itu. Jadi untuk Linoid ini aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Edmodo ini kita bisa memanfaatkan aplikasi tambahan seperti itu. Dan sama halnya ketika kita menggunakan Edmodo ini, dia tidak ada komunikasinya secara sinkronus, tidak komunikasi langsung ya. Ini bisa Bapak Ibu menggunakan WhatsApp ataupun juga Google Hangout seperti itu untuk komunikasi. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengambil sebagian soal yang sudah dipublish pada ujian sebelumnya, kemudian kita munculkan kembali di ujian akhir. Tugas siswa yang berupa video di mana bisa upload siswa atau Oke, di sini Bapak Ibu, bagaimana cara mengambil sebagian soal yang sudah dipublish? Ini bisa kita masukkan. Contohnya saya buat di sini. Seandainya Bapak Ibu sudah punya kuis yang sudah dibuat, ini bisa Bapak Ibu pilih kuis, kemudian pilih memuat dari koleksi. Nah, kemudian kita bisa pilih edit. Jadi setiap Bapak Ibu ketika membuat kuis itu semuanya langsung record. Jadi diharapkan ketika Bapak Ibu membuat kuis ini ada judul, title yang jelas. Mulai dari mata pelajarannya apa, ditujukan ke siapa. Itu semuanya jelas. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan kembali itu tidak sulit seperti itu untuk mengklasifikasinya. Karena jika tidak diberikan judul, ini akan tampil seperti ini nih. Untitled quiz 206 bla bla, hanya tanggalnya saja. Nah, inilah yang bikin kadang-kadang kita bingung. Saya sudah buat kuis, tapi ini kuisnya kok nggak ada namanya. Nah, ini makanya harus dibuatkan title-nya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah Bapak Ibu seperti ini memuat dari kuis, ini bisa kita edit. Nah, ini edit. Nanti kita tinggal sesuaikan. Misalnya kita sudah punya koleksi 4 soal, ingin tambah lagi, monggo. Ataupun juga misalnya Bapak Ibu sudah misalnya punya 20 soal, tapi hanya ingin diberikan hanya 5, seperti itu. Nanti bisa dihapus, seperti itu. Dan kemudian bisa dikirimkan langsung. Selesai, tinggal kirim lagi. Seperti itu. Jadi, kalau untuk kuis ini Bapak Ibu bisa gunakan terus-menerus, apapun yang Bapak sudah buat di dalam, Bapak Ibu buat di dalam kuis ini, dia tidak akan hilang, akan selalu ter-record di situ, tersimpan. Kemudian pertanyaannya, ya iya. Tugas siswa berupa video, bagaimana uploadnya? Nah, ketika Bapak Ibu memberikan penugasan kepada siswa-siswi Bapak Ibu,
itu bisa kita, nah ini contohnya ini, mana ya? Oke, untuk, nah ini saya buat di sini. Untuk tugas, nah, saya buat baru aja tugasnya, ini aja deh. Ada Bapak Ibu yang sudah buat tugas, contoh. Belum ada. Ya, jadi pada bagian tugas Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu buka ketika mengerjakan contohnya yang saya berikan di merencanakan pembelajaran ini, kalau Bapak Ibu klik nanti akan ada bagian bawahnya ini tombol seperti ini Bapak Ibu. Lampirkan file. Nah, nanti videonya ini yang Bapak Ibu bisa upload sini siswa-siswinya. Tapi ingat, di dalam Edmodo ini ketika sekali upload, paling besar maksimum adalah 100 megabyte, tidak lebih dari itu. Jadi kalau filenya terlalu besar itu tidak bisa diupload, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan videonya, bisa diupload ke YouTube dulu, kemudian diberikan linknya, atau juga kalau file bisa digunakan Google Drive-nya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, aplikasi Daymit apakah sama seperti Linoid? Daymit ini saya belum pernah coba Bapak Ibu, tapi mungkin Daymit ini seperti conference kayaknya ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke. Ini ada yang private Pak ke saya Pak. Ya, untuk tugas akhir Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu seperti yang ada di courseware ini, maaf, course info, Bapak Ibu diminta untuk melaporkan implementasi dari Edmodo di kelas Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi yang kami perlukan, yang kami data adalah foto-foto implementasi di kelas, ada screenshotnya juga, seperti screenshot dari akun Edmodo Bapak Ibu, segala macam itu. Kemudian juga anggota kelasnya, nanti Bapak Ibu bisa tunjukkan membernya seperti apa, berapa jumlah seperti ini. Kalau saya ini ada 96 ini, ya ini angkanya ini di print screen Bapak Ibu. Untuk print screen sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa pakai bisa langsung print screen langsung, ataupun juga pakai apa nih Mbak Rindri namanya? Snap tool. Ya, snipping tool. Saya lupa. Snipping tool ini bisa dipakai, snipping tool. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung print screen. Nah, inilah yang nanti dilampirkan ke PowerPoint Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sharing presentasinya menggunakan screencast Omatic Bapak Ibu ya. Untuk penjelasannya ada di video. Iya, ini ada pertanyaan untuk tugas presentasi, salah satunya membuat soal 5 tipe, apakah bisa satu soal per tipe atau bagaimana? Ya, silakan Bapak Ibu untuk satu soal, satu tipe seperti itu.
Tapi nanti akan ada juga soalnya sebanyak 20 soal untuk pilihan ganda. Di sini saya sudah siapkan template laporannya, jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengikuti ini saja. Template-nya nanti di-upload. Nanti ini template-nya masih kosong putih ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mau desain sedemikian rupa, monggo silahkan. Nah ini kan nanti Bapak Ibu memberikan nama, institusinya dari mana, kemudian kelompok di sini berapa, nanti akun gurunya, username dan emailnya dari Bapak Ibu, dan juga bisa di print screen. Nanti kalau sudah terbuka, profilnya seperti itu, akunnya Bapak, Ibu, kemudian nama kelasnya, grupnya apa, kodenya bagaimana, nanti bisa juga di print screen dan juga dimasukkan. Atau mungkin nanti ada siswanya, nah ini dia, anggota siswa tadi seperti saya sampaikan, tadi bisa pakai snipping tool, di print screen, seperti ini, nanti bisa di-upload, ditempel di sini, dan juga mungkin bisa dimasukkan pelaksanaan di kelasnya seperti apa. Nah, ini bahan ajarnya di library-nya juga di print screen. Nah, library ini saya ingatkan kembali Bapak Ibu. Ini library ada yang di bagian sini. Kami harap Bapak Ibu sudah punya materi-materi yang sudah di-upload. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di-upload aja, nanti tinggal di print screen oleh Bapak Ibu. Kemudian membuat 5 tipe soal ini juga nanti bisa di print screen Bapak Ibu. Tadi 5 tipe soal itu ada yang tentang apa namanya? Pilihan ganda, menjodohkan, seperti itu. Dan kemudian aktivitas di grupnya, ada komentar, ada pekerjaan kuis. Nah, ini juga di print screen Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pesannya Bapak Ibu dalam memanfaatkan Edmodo. Untuk tugas nanti dikirim lewat MOOC ya Bapak Ibu ya, untuk yang presentasi. Jadi nanti presentasinya Bapak Ibu seperti ini misalnya. Nah ini kan Bapak Ibu tinggal slideshow saya coba cara membuatnya. Bapak Ibu tinggal buat menggunakan screencast-o-matic dengan PowerPoint yang sudah lengkap. Bapak Ibu nanti tinggal di-record seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu ya, ketika menggunakan menyampaikan materi sudah siap di PowerPoint, nanti tinggal di slideshow oleh Bapak Ibu, dan ini tinggal record seperti ini. Nah ini tinggal Bapak Ibu nanti sampaikan seperti itu. Bapak Ibu jelaskan kepada kita, kepada kami, bahan ajarnya seperti apa, tipe soalnya apa saja, Pakai narasi berarti, Pak. siswa di grupnya seperti apa, kesannya seperti apa. Nah, ini kalau sudah ALTP, mouse. Nah, hasil video yang dipublish ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa upload ke YouTube Bapak Ibu. Nah, ini ketika sudah selesai seperti ini, inilah nanti yang ini hasilnya, inilah yang nanti di-upload ke YouTube dan nanti di-share linknya kepada kita. Ada pertanyaan dari Bu Vivit. Berarti peserta harus menarasikan laporan per poin tersebut. Benar Bapak Ibu, harus menyampaikan, menarasikan laporannya, dan kemudian juga ada wajah Bapak Ibu yang tampil. Oh, berarti wajahnya itu pakai Pak ya? Apa ya, pakai webcam. Oh, okay. Nah, seperti ini kan. Nah, ini jadi berantakan deh karena saya pakai ini, sudah pakai Piconnya aktif. Oke, untuk kegiatan
untuk kegiatan ini, untuk pelaporannya, sesuai dengan dijadwal Bapak Ibu, ini kita sampai tanggal 19 ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu tanggal 19 ini sudah selesai. Pak Dona, selain pakai sound, bolehkah menggunakan Office Mix? Boleh Pak, monggo, bebas. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi yang bisa dimanfaatkan lainnya, bisa. Yang pasti kita butuhnya adalah nanti ada link atau ada ada tautan yang bisa dikirimkan ke kita untuk membuktikan Bapak Ibu sudah mengimplementasikan Edmodo ini di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk paling akhir adalah tanggal 19 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Dan untuk di Edmodo yang Bapak Ibu sudah tergabung di Edmodo yang saya siapkan di batch 5 kelompok 4, di sini saya juga minta Bapak Ibu dari perencanaan kelas dalam jaringan Bapak Ibu. Di sini sudah lengkap, nanti tinggal dilihat. Di sini juga ada penjelasan saya mengenai flip classroom seperti itu. Nanti di mana kita bisa memanfaatkan Edmodo ini untuk flip classroom. Kalau dulu kita belajar ini tatap muka full ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika sekarang ini sudah ada fasilitas seperti Edmodo ini, kita bisa membalikan model pembelajarannya, materinya secara online, kemudian nanti ketika masuk kelas, siswanya hanya bertanya hal-hal bagian mana yang jadi ketika masuk kelas ini, si siswa ini kepalanya sudah terisi Bapak Ibu. Bukan hanya, kalau dulu kalau saya belajar itu kan, ke kelas itu masih belum ada apa-apa. Kemudian baru diisi di kelas. Tapi di sini kita coba ubah, di rumah dia sudah diisi, jadi di kelas itu siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini perencanaannya Bapak Ibu bisa masukkan. Contohnya sudah saya lampirkan, nanti Bapak Ibu bisa langsung edit. Sudah bisa diupload di sini. Kemudian bagi Bapak Ibu kemarin yang pingin ikutan pretest ya, kemudian belum ikut, nanti post test nanti akan saya hadirkan kembali. Seperti itu, di sini saya belum masukkan Bapak Ibu. Rencananya untuk post test ini saya hanya buka selama kurang lebih 2 jam saja, yaitu pada hari Selasa. Kita mulai jam 19.30, nanti akan secara automatically akan saya posting di sini. Seperti itu. Ini saya sudah jadwalkan. Nanti saya akan masukkan Bapak Ibu. Jadi ini saya sudah jadwalkan, jadi akan tampil soalnya pada tanggal 13 jam setengah 8 malam. Oke. Kemudian ada pertanyaan di sini. Untuk tugas presentasi satu bahasa apakah bisa? Iya, soalnya satu-satu ya Bapak ya, Pak Imam. Jadi satu soal satu tipe seperti itu, silahkan dibuat. Kemudian ada pertanyaan lagi. Post-test harus ikut bagian dari penilaian. Saya yang pretest kemarin belum ikut, bagaimana? Nah, silakan Bapak post-test saya ikut saja nanti biar bisa tahu modelnya seperti apa pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ini progres yang di MOC, kok hanya menampilkan basic clue kegiatannya, tidak bukan di progres MOC ya. Ya. Di sini Bapak Ibu ya. Bisa tahu. Ya, dari setiap sesi di sini kami melampirkan Bapak Ibu ada kuis ya yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Kalau di sini terlihat ini 71% kelihatan
semuanya. Jadi ini kuis-kuis yang ada di sini yang digunakan untuk penilaian dan juga keaktifan Bapak Ibu dalam Edmodo yang sudah saya buat ini salah satunya. Jadi semuanya penilaian itu Bapak Ibu ya berkaitan ya dengan emosi dan juga implementasi di dalam sini. Iya, ini ada pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, untuk pembuatan subgrup ini kenapa saya buat subgrup ini? Ini untuk memudahkan saya, Bapak Ibu, dalam melacak kiriman-kiriman dari anggota, dari siswa-siswi saya atau juga peserta pelatihan di sini yaitu Bapak Ibu. Kalau di sini modelnya saya setiap topik saya buat subgroup seperti itu. Jadi di bagian awal ini saya hanya kasih pembuka, kemudian kalau ngobrol ya di sini, kalau mau cari materi ya di sini. Jadi saya bagi-bagi agar si peserta didiknya bisa mudah mencari dan saya pun mudah mencarinya Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, misalnya ya, utak-atik Photoshop ya. Ini Pak Didik ya, coba buat ya. Di sini materinya sudah diposting, tapi di sini saya harus scroll ke bawah terus. Nah ini saya harus ke bawah. Ini kalau materinya tidak terlalu banyak. Tapi bagaimana kalau misalnya siswa kita banyak dan banyak yang posting, kemudian juga materinya juga banyak, ini scroll akan ke bawah terus-menerus Bapak Ibu, dan ini akan membingungkan bagi yang belajar dan juga bagi pengajarnya. Tapi seandainya nih Pak Didik membuat course menggunakan subgroup, mungkin bisa dibuat subgroup kumpulan materi. Jadi postingan-postingan seperti actionnya ataupun macam kertasnya bisa langsung ditemukan oleh siswa-siswinya, pesertanya. Jadi jangan ketika kita menggunakan ini, ya perlu disampaikan juga sama seperti ini. Kalau di sini saya jelaskan bahwa menuliskan catatan di tempat yang disediakan dan Bapak Ibu jangan takut untuk menghapus postingannya jika tidak sesuai, karena untuk memudahkan Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini kan enak nih ya Bapak Ibu ya, obrol-obrol semuanya, tempat ngobrol semuanya boleh posting apapun. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa nanti siswa-siswinya untuk diskusi sendiri. Jadi tidak semua permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi Bapak Ibu yang jawab, tapi mungkin bisa teman-temannya seperti itu. Oh, itu Ibu Imas ya, maaf ya Bu ya. Untuk post-testnya saya sudah jelaskan Ibu tadi tanggal 13 Ibu. Pak Dona, pas ada contoh laporan yang sudah jadi, kita sudah buatkan template ya Pak. Bukan contoh ini, nanti tinggal diisi saja oleh Bapak dan tinggal ditambahkan untuk foto-fotonya dan juga print screen-nya. Untuk menjawab seluruh kuis-kuis di MOC apa boleh sampai tinggal 19. Nah, itu untuk di MOC sudah buka dari kemarin Pak, tinggal diisi saja sama Bapak. Nggak terlalu sulit untuk mengerjakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, yang izin silahkan. Jadi untuk subgroup seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menyampaikan materi, baik untuk siswanya dan juga untuk si guru yang menyampaikan materi. Jadi kita mudah untuk melacaknya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu?
Saya sudah terlanjur menjawab seluruh kuis dan hasilnya agak jelek. Saya juga beda dengan nilai saya nantinya. Pak Didik nanti bisa ikutan yang di Edmodo Pak ya, untuk soalnya Pak ya. Karena memang post testnya belum saya launch, jadi bisa ikutan di situ. Nanti kita bisa lihat hasilnya di post test ini. Nanti soalnya akan terposting. Subgrup saya namanya Sains, saya campur dengan pelajaran lain. Boleh, untuk presentasi kalau dikirim dari PPT biasa bisa. Oke, untuk subgrup ini saya harapkan sih Bapak Ibu, ini bukannya, kalau saya di sini manfaatkan ya lebih sering. Di sini kelasnya tetap satu, tapi yang saya buat subgrup adalah topik-topik materinya. Misalnya ya Bapak Ibu ya, di sini ada saya contohkan sebentar. Nah, di sini saya punya dengan Ibu Vinita, ini salah satu saya mengembangkan MOOC di mengenai digital storytelling PBL. Di sini saya course satu. Nah, di sini juga sampaikan materi segala macam. Ada introduction-nya, ada materi-materinya. Kemudian di sini saya bagi modul-modulnya. Modul-modulnya saya bagi. Jadi nanti si siswanya akan mudah. Jadi di sini saya sarankan adalah ketika Bapak Ibu buat satu grup ya cukup satu mata pelajaran, tapi di bagian bawah ini adalah materi-materinya seperti itu. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mengeksplor, untuk mencari materi ataupun juga diskusi-diskusi yang terjadi di Edmodo. Karena kalau misalnya seperti ini dan sampai ke bawah terus Bapak Ibu, ini agak repot ke Bapak Ibu. Ya kalau percakapannya hanya 1-2 seperti itu. Kalau percakapannya ada puluhan, ratusan itu akan repot sekali. Dan di dalam Edmodo ini bentuknya terlahir, yang diposting terakhir adalah yang paling atas Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu juga bisa seperti ini. Nah ini kan pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Jadi ketika kita posting ke dalam Edmodo, yang pertama kali diposting justru bukan yang atas, tapi yang bawah. Seperti itu. Jadi kita posting 5, nah seperti itu. Jadi kita posting 4, 3, jadi itu mundur ya. Karena dia bentuknya ada seperti timeline seperti di Facebook. Yang terakhir posting adalah yang paling Kira apa dulu workshop ini diikuti oleh 190 ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan Edmodo ini dan strateginya Bapak Ibu ya, strateginya seperti itu untuk pemanfaatan Edmodo ini. Karena Edmodo ini memang benar-benar seperti Facebook, dia menggunakan timeline. Jadi yang terakhir diposting adalah yang tampil di bagian paling atas. Ada pertanyaan, jadi kuis yang dikerjakan ada di MOOC atau dan Edmodo? Iya, ada di dua-duanya. Seperti itu. Jadi di sini di Edmodo ini saya buat kelas seperti ini biar Bapak Ibu punya experience ketika menjadi siswa dan juga sedikit sharing dari saya dari bagaimana memanfaatkan Edmodo ini secara optimal Bapak Ibu. Jadi tidak ya, Pak Dadan ingin menjelaskan sesuatu? Pak Dadan Surahman, silahkan. Oke, jadi seperti itu. Jadi di sini saya mengoptimalkan dari pemanfaatan Edmodo. Jangan sampai Edmodonya Bapak Ibu ketika buat kelas, ya itu hanya posting seperti itu. Jadi nanti ke bawah lagi. Jadi yang penting selain ada Edmodonya juga strategi dari Bapak Ibu dalam memanfaatkan Edmodo ini. Biar mudah dicerna oleh siswa-siswi Bapak Ibu dan Bapak Ibu mudah untuk trace-nya, untuk melacaknya.
Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tentang SOM. SOM ini ada videonya, Ibu, jadi bisa dilihat saja untuk SOM kalau dari awal. Tadi saya hanya menjelaskan bagian eh, untuk menambahkan note, catatan, teks. Jadi untuk SOM ini ya simple sekali Bapak Ibu, ini hanya recording biasa seperti itu. Nanti tinggal digunakan kameranya seperti itu. Di sini saya nggak bisa menggunakan dua kamera yang sedang saya pakai. Dan ini kita hanya klik tombol record seperti ini. 3, 2, 1. Dan ini seluruh aktivitas Bapak Ibu yang tampil di screen-nya akan direcord oleh si Screencast-O-Matic. Nah, ini ketika Bapak Ibu nanti presentasi juga, nah ini di slideshow, dan kemudian bisa diklik biasa saja seperti tampilan ketika mengajar di depan kelas. Bisa di Ctrl P untuk selesai. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih dan bisa langsung publish. Nah, tutup. Ini memang free versionnya Bapak Ibu ya. Kelemahannya adalah selain ada watermarknya, dia untuk durasinya paling lama adalah 15 menit untuk membuat video menggunakan Screencast. Tapi saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya untuk 15 menit untuk materi pembelajaran Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi hanya 15 menit. Ketika Bapak Ibu ingin waktu yang lebih itu bisa menggunakan versi yang berbayar. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ya untuk video materi saya itu membuatnya pakai aplikasi apa, itu sebenarnya sederhana sekali. Itu hanya saya menggunakan aplikasinya Camtasia itu Bapak Ibu. Mohon penjelasan kembali yang di capture di video itu apa saja kira-kira yang di capture. Bagaimana nih Pak Didik, pertanyaannya Pak Didik? Yang di capture video, yang pasti nanti penjelasan untuk laporannya hanya capture foto-foto saja Bapak Ibu ya. Nanti tinggal ditempel di PowerPoint Bapak Ibu. Jadi untuk screenshot itu menggunakan aplikasinya ya, Snipping Tool ini. Untuk biar lebih mudah. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu diminta untuk jumlah siswa, ini silahkan seperti ini. Nanti tinggal ditempel di PowerPoint Bapak Ibu. Kemudian nanti ketika ada seperti ini, misalnya Bapak Ibu menggunakan Lino, nanti di kelasnya boleh. Nah, ini bisa di copy alamatnya dan juga bisa diberikan alamat ini dan juga bisa seperti ini. Ya, pelaporannya itu pakai video Pak. Jadi videonya memang pakai Screencast-O-Matic. Jadi Bapak Ibu menarasikan tadi seperti itu, menyampaikan dengan video seperti itu menggunakan Screencast-O-Matic. Jadi materinya PowerPoint-nya disiapkan, kemudian Bapak Ibu bisa merecord diri sendiri. Berapa slide PowerPoint-nya? PowerPoint-nya silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Yang pasti apa saja yang dinilai itu sudah ada di dalam template PowerPoint-nya. Jadi tinggal diisi saja. Nanti ada di moc.cml.org, nanti tinggal di-download oleh Bapak Ibu.
Oh, ini kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk materi apa perlu diposting di subgrup ya Pak? Juga mulai terus apakah begitu juga sebaliknya? Iya, untuk materi ini kalau ketika Bapak Ibu memberikan materi ini memang harus di kelasnya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah klik kelas ini misalnya, nanti langsung secara otomatis terkirim ke bagian subgrupnya. Begitu. Jadi memang postingannya harus. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan materi di library ya sama, jadi kita bisa langsung tambahkan dari library. Untuk notes, apakah notes bisa banyak? Bisa Pak, tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau ini karena durasi ininya terbatas ya, tadi saya belum nggak bisa terlalu tunjukkan. Misalnya saya tunjukkan lagi, di sini saya sudah punya rekaman 25 detik. Di sini saya pakai caption, tapi yang pasti disiapkan dulu di notepad-nya ya. Nah ini di notepad-nya. Nah ini dia, ini ada rumusnya ya Bapak Ibu ya. Tadi saya punya waktu 25 detik ya. Misalnya di sini detik ke 1, 0 sampai 1 saya berikan nama saya. Kemudian sampai 3 lah ya. 5 misalnya. Kemudian dari ini 6, dari 6 sampai ke 10 saya beri tulisan saya molek misalnya. Kemudian saya buat lagi dari 13, misal 14, 13 sampai 17 saya berikan salam digital. Nah ini nanti kita simpan. Nah ini sudah saya simpan. Nah ini kita pilih filenya tadi. Seperti ini. Nah ini sudah tampil. Ini nanti kelihatan di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini di bagian ini. Kalau saya play ini kan tadi saya atur dari detik 0 sampai 5 dia Dono Kanari. Kemudian dia akan berubah menjadi Siamolek. Dan kemudian jadi salam digital. Ya. Jadi tadi saya atur ya dari Dona Oktanari, Siamolek. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan banyak tulisan ya untuk mengaturnya ya, tinggal disesuaikan aja. Tapi yang pasti Bapak Ibu harus set dulu waktunya kapan kata-kata itu akan tampil, menjelaskan bagian yang mana. Itu saja sih yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Jadi notepad-nya itu kalau Bapak Ibu pilih di sini nanti nggak usah bingung, langsung aja buka example files-nya. Nah di sini udah ada ketentuannya. Seperti ini. Udah ada penjelasannya, tinggal diganti-ganti saja. Ada pertanyaan keuntungan dan kerugian save di screencast Ometic menggunakan tipe MP4, AVI, dan GIF. Sebenarnya sama saja sih Bapak Ibu antara MP4 dan AVI. Tapi kita lihat dulu penggunaannya untuk sejauh mana. Karena kalau misal dimanfaatkan untuk
untuk kita embed di beberapa aplikasi itu kita biasanya menggunakannya MP4 seperti itu, QuickTime. Yang pasti jangan pilih GIF Bapak Ibu ini karena ini animated image ya, jadi gambar yang berupa animasi seperti itu. Jadi tergantung penggunaan setelah ini Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin save kemudian simpan di laptopnya bisa pilih MP4 ataupun AVI yang paling banyak digunakan. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, saya mengajar 3 kelas untuk 1 mapel. Untuk lebih mudahnya membuat grup, apakah saya harus membuat grup tiap kelas satu grup untuk 1 mapel? Terima kasih. Mengajar 3 kelas untuk 1 mapel. Ini bergantung Pak Fatul. Pak Fatul ingin modelnya seperti apa pembelajarannya. Kalau saya sih menyarankannya untuk 1 kelas ya 1 grup seperti itu. Jadi nanti dari 1 kelas tersebut nanti tinggal diberi nama, kan diklasifikasi kelas 1 berapa, misal kelas 2A, 2B, 2C. Ya, misalnya 2A, 2B, 2C seperti itu. Ini saya balikan dulu. Misalnya di sini kan ya grupnya, tapi dari setiap kelas tersebut kalau misalnya saya buat seperti ini, saya bisa buat subgrup untuk menyampaikan materi saya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya 1 mapel, misalnya bahasa Indonesia, ini kelas 1, 2, 3, ya kita hanya postingnya ke bawah saja. Strategi pembelajaran kita jadi terbatas seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membuat subgrup lagi, tidak bisa membagi-bagi topik-topik materinya sesuai kebutuhan siswa-siswi Ibu. Jadi di sini saya sampaikan kembali penggunaan subgrup ini untuk kita bisa mengoptimalkan Edmodo dalam penyampaian materi Bapak Ibu ya. Seperti kemarin saya buat pretest itu kan saya masukkannya 1 persatu ya. Pretest saya masukkan dulu. Di sini kan tambahnya anggotanya tinggal tambah anggota seperti ini ya. Jadi masuk. Ketika di sini saya sudah juga buat siapkan timeline-nya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu masuk pretest, kapan Bapak Ibu masuk ke kolom 1, kolom 2, itu saya sudah buat jadwal. Jadi ketika sudah masuk jadwal di sini jangan pretest dulu, kemudian berbagi dulu, saya buka, saya masukkan. Jadi 1 persatu, nggak sekaligus semuanya bersamaan saya masukkannya. Jadi biar Bapak Ibu bisa lebih fokus untuk mengakses materi-materi yang saya sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau jawabannya adalah kalau Bapak Ibu menggunakan 1 mapel tapi kemudian dibagi per kelas di subgrupnya, ya pasti jadi terbatas pergerakan Bapak Ibu dalam penyampaian materi. Oke, materi bisa dimasukkan ke library, ke grup atau juga subgrup. Kalau library nanti Bapak Ibu ya bisa masukkan ke sini, dan untuk library ini bisa langsung di-share juga oleh Bapak Ibu ya. Kan ada pilihannya. Nah ini pilihan berbagi. Nah ini kita bisa dibagikan ke dalam subgrup ataupun juga grup besarnya. Seperti itu. Jadi materi-materi ini Bapak Ibu buat materi, sudah di-upload ke perpustakaan, dibuat folder. Pemberian materinya pun kita bisa atur Bapak Ibu. Seperti ini, pilih berbagi, nanti tinggal dipilih mau yang mana berikannya. Seperti itu. Untuk penugasan, apa boleh kita menggunakan menu berbagi yang ada di bawah penugasan? Menu berbagi. Tugas. Yang mana tuh saya menu berbagi? Yang pasti penugasan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita buat judulnya, kemudian kita bisa tuliskan deskripsi tugasnya dan kemudian hanya dikirim. Jadi bedanya penugasan dengan kuis, yang pasti kalau kuis itu kan pertanyaannya
jawabannya sudah ada kuncinya Bapak Ibu ya. Kecuali untuk model jawaban pendek. Jawaban pendek ini kita tidak bisa untuk membuat kunci jawabannya. Jadi harus diperiksa satu persatu. Jadi yang pasti kan dalam suatu evaluasi pembelajaran ketika Bapak Ibu ingin mengecek kedalaman, yang pasti kan kalau esai itu lebih dalam ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek sampai semana sejauh mana pemahaman dari peserta didik Bapak Ibu jika menggunakan model essay. Tapi jika hanya kuis kan yang pasti pembuatannya lebih rumit awalnya, tapi ketika sudah dilaksanakan untuk siswa yang jumlahnya banyak itu lebih mudah karena kita nggak perlu lagi untuk memeriksa satu persatu. Seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja kebutuhannya yang mana oleh Bapak Ibu. Ya, Bu Asi silakan. Iya, terima Ada kasih Pak. pertanyaan? Iya Pak, terima kasih. Bentar. Ya. Halo. Ya. Halo. Halo. Iya Pak. Ya Bu, silakan Bu. Iya. Sebentar Pak, sebentar. Maaf. Untuk ini Pak, yang Webback seperti ini, saya bisa nggak menerapkan untuk siswa? Artinya ada tutorialnya nggak? Untuk mana Bu? Webex. Iya. Kalau untuk Webex ini kebetulan ini aplikasinya berbayar. Halo? Ya, ini aplikasinya berbayar. Oh, berbayar. Jadi agak sulit juga kecuali kalau Ibu masih ketemu tatap muka kan dengan siswa-siswinya setiap hari? Iya, tiap itu ketemu. Iya. Iya, kalau sudah hari ketemu ya nggak perlu Webex Bu. Kecuali kalau Ibu itu kami punya program, salah satu program namanya Twinning School. Di situ gimana dalam pembelajaran. Ibu guru apa Bu? Mata pelajaran apa? IPA. Tapi saya sering komunikasi dengan anak-anak melalui ini Pak, karena kan kayak pembinaan, bimbingan karya tulis itu kan ke anak-anak saya membutuhkan gitu loh. Oh iya. Jadi di sini memang kalau menggunakan ini berbayar Ibu kalau menggunakan Webex ini. Kalau kami sih memanfaatkan ini ya untuk selain untuk pelatihan kita ada juga debat dalam bahasa Inggris itu siswanya dari beberapa sekolah di Kota Bandung ataupun juga kota lain. Nanti siswa yang diajak debat itu dari beberapa siswa di negara Asia Tenggara. Seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari yang jumlahnya tidak terlalu banyak, itu banyak aplikasi yang bisa manfaatkan untuk video conference seperti menggunakan Light ataupun juga Line ya Bu ya. Line tuh bisa Bu. Kemudian bisa juga pakai, sekarang ada aplikasi baru dari Google tuh namanya Google Duo. Itu juga bisa dipakai. Nah, itu Ibu bisa pakai lihat di Play Store atau juga menggunakan Hangout juga bisa Ibu. Google Hangout ya. Itu juga bisa. Itu free sama ataupun juga Skype yang paling banyak digunakan juga. Tapi untuk zaman sekarang sih anak-anak kita tuh banyaknya pakai Line Bu ya. Jadi Ibu bisa langsung video call. Dan bisa langsung dari HP Ibu. Gitu Oh Ibu. ya, jadi ya kalau yang seperti ini ya Pak ya, ini kan lebih lebih bagus itu. Maksud saya enggak. Iya Bu. Ya. Ya, di sini ini berbayar Ibu untuk Webex ini. Oh ya. Iya. Tapi kalau menggunakan trial itu bisa, tapi jumlahnya terbatas. Oh ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Nah, di sini kita gunakan Webex. Kalau untuk banyak sih Bapak Ibu ya untuk komunikasi saat ini tuh banyak sekali aplikasi yang gratis maupun yang bayar seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk Webex meeting ini untuk 100 orang itu bayarnya sekitar $69 per bulan. Atau dikonversi ke rupiah itu sekitar 300.000 lah ya. Kalau 8 orang itu sekitar 250.000.
Untuk 25 orang itu sekitar 490.000. Dan kami pun juga membayar ini Bu untuk mendukung kegiatan ini. Nah, untuk aplikasi, kalau Bapak Ibu itu ada lain itu bisa Bapak Ibu, banyak aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk video conference. Oh iya, oke, makasih. Atau Bapak Ibu bisa mudah ini yang gratis juga langsung bisa streaming, bisa pilih namanya join.me. Nah, ini dia. Ini gratis dia. Seperti ini nanti tampilannya kalau Bapak Ibu bisa. Apa ini, Pak? Join.me, Bu. Oh iya, iya. Ini bisa dicoba-coba nanti. Ini bisa menggunakan HP langsung. Dan ini free. Tapi terbatas ya jumlahnya. Pak Dona mau tanya. Ya, silakan Bapak. Ya, untuk pembelajaran yang tematik itu kan terdiri dari beberapa mata pembelajaran. Nah, untuk yang nanti di Edmodo-nya ini dibuat per tema atau untuk per mapel? Bapak enaknya gimana Pak? Kalau dibuat misalnya saya buat kelas misalnya kelas 4 ya misalnya sebagai contoh, itu temanya kan ada banyak. Nah, di tema itu nanti masih dibagi dalam muatan pembelajaran, ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA dan segalanya. Nah, apakah bisa misalnya setelah kita buat grupnya misalnya kelas 4, kemudian kita buat subgrup tema 1 misalnya indahnya kebersamaan. Kemudian apakah bisa dibuat subgrup lagi misalnya PPKN, bahasa Indonesia atau yang lain? Ya, memang untuk menggunakan Edmodo ini yang pasti kan kita tidak seluruh materi pembelajaran kita masukkan ke Edmodo Pak ya. Tapi kita pilih bagian-bagian mana saja yang bisa kita masukkan. Kalau saran saya ada Bapak Ibu, ya ini kan Bapak Ibu yang menghadapi di lapangan ya. Kalau untuk misalnya Bapak Ibu buat kelas kemudian bagi per tema, itu tidak bisa lagi, misalnya dibuat grup nih Pak, kemudian ada subgrup, kemudian dibagi ke subgrup lagi nggak bisa dia hanya bisa breakdown sampai 1. Jadi ada kita buat untuk misalnya grupnya kita buat tema, kemudian subgrupnya baru ke mapel gitu ya? Iya nggak bisa itu Pak. Oh kalau Bapak seperti itu nanti agak repot Pak, nanti kelasnya terlalu banyak. Kalau saran saya sih Bapak langsung per tema aja Pak. Gitu. Buat kelas, tema seperti itu. Tapi di situ di dalamnya ya tidak materi disampaikan, tapi ya beberapa saja. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di dalam rencana pembelajaran yang saya buat di sini, saya sudah posting juga ini. Saya tunjukkan saja biar saya jelaskan. Di sini saya ambil contoh ini IPA ya tentang tata surya. Ini saya ambil dari internet, tapi saya coba masukkan ke dalam Edmodo seperti apa. Di sini sudah ada kompetensinya demikian. Kemudian ketika saya masukkan ke Edmodo, di sini ada materi bahan ajar yang saya copy, misalnya saya ambil dari YouTube. Nah, kemudian diskusinya ini yang bisa kita lakukan di Edmodo nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu note ataupun langsung posting, nanti mereka bisa memberikan komentar-komentar seperti itu. Nah, kemudian saya kombinasikan dengan kegiatan di kelas, tetap ada nih. Nah, di sini siswanya diminta untuk berperan sebagai matahari bumi seperti itu. Jadi ketika harapan saya adalah ketika saya membuat cara pembelajaran ini dan menggabungkan antara Edmodo dan juga tatap muka, ketika dia tatap muka, dia sudah terisi nih, dia sudah lihat videonya, dia sudah diskusi di Edmodo-nya. Jadi ketika di kelas dia hanya mempertanyakan apa-apa saja yang dia tidak bisa pelajari sendiri seperti itu. Dan yang pasti kita juga jadi lebih tahu mana siswa yang siap belajar, mana yang enggak nih Bapak Ibu seperti itu. Jadi gitu Pak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak.
Bisakah Word dilampirkan ataukah Word bisa dilampirkan? Bisa. Semua apapun di Edmodo ini bisa kita lampirkan ya. Virus saja bisa Bapak Ibu kita lampirkan. Seperti itu. Tapi yang pasti untuk di Edmodo ini maksimum dari upload dan materi adalah 100 megabyte ya Bapak Ibu ya. Per kali upload kalau kita misalnya kita lihat di sini nih. Pilih file. Ini kita bisa pilih file apapun ya Bapak Ibu ya. Mau PowerPoint, Excel, segala macam itu bisa, yang penting tidak melewati batas maksimum dari besaran filenya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Tadi yang RPP ini ditaruh mana, Pak? Yang RPP ini ada saya posting di Edmodo, Ibu. Enggak, maksudnya di apa tadi, di library atau di mana? Oh, ini ada di berbagi pengalaman di merencanakan pembelajaran, Ibu. Oh iya. Itu ada di bagian tugas, nanti bisa diunduh dulu sebelum untuk soal evaluasi apakah harus dicantumkan semua? Ya tidak. Kalau tinggal copy paste cantumin aja Pak Sutikno. Nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalnya itu nggak usah, nanti kan bisa terlihat nanti dari soal yang di-sharing di dalam Edmodo ya. Itu nanti yang dipresentasikan berarti dibuat presentasinya termasuk soal-soalnya kan ya Pak? Tidak usah Bu, itu semuanya sudah ada di template-nya Ibu. Jadi soalnya tidak perlu dibacakan satu persatu, nggak usah. Oh iya. Tapi yang penting activity-nya di mana Ibu bisa membedakan, nanti kira-kira bisa disampaikan mana yang tatap muka, mana yang online, seperti itu bisa disampaikan. Aktivitas seperti apa, Ibu dalam memberikan inisiasi pada siswinya, memancing siswa-siswinya seperti apa, komentar-komentar murid-muridnya seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Aktivitas siswanya ya? Iya, di Edmodo-nya Bu ya. Bisa difoto Bapak Ibu ya, nanti ketika sedang buat akun, Bapak sedang menjelaskan Edmodo-nya, itu bisa difoto, bisa diposting juga di dalam PowerPoint-nya. Maaf Pak, satu lagi Pak. Ya. Saya kan aktivitasnya kombinasi dengan pembelajaran di laboratorium. Oh ya. Kebetulan kan kemarin baru praktek itu, praktek di laboratorium. Terus nanti rencananya ada juga pembelajaran melalui atau apa dengan Edmodo itu. Nah, apakah yang di laboratorium itu juga difoto juga Pak? Yang di laboratorium bisa Ibu silahkan. Jadi kan Ibu menampilkan. Jadi persiapannya sebelum ke laboratorium mungkin Ibu bisa posting di Edmodo-nya ya. Seperti LKS-nya, seperti apa, atau mereka membuat report-nya, seperti itu. Iya. Nah, Betul. Oh iya, kemarin sudah saya rekam dan saya foto Pak yang di laboratorium. Berarti nanti semua aktivitas siswanya itu mulai dari awal sampai dengan masuk laboratorium IPA difoto semua gitu ya Pak? Ya bisa. Nanti dikaitkan di Edmodo-nya seperti apa Ibu, seperti itu dalam pelaksanaan. Oke, laporannya. Betul. Laporannya betul. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya, dan sudah pukul 21. Jika Bapak Ibu menggunakan Saya sedikit ini Bapak Ibu ya, saya sedikit ulas
Jadi selama 2 minggu ini Bapak Ibu mengikuti course di moc.siamolek. Mungkin di sini Bapak Ibu banyak hal-hal yang baru ya dari Bapak Ibu ya, seperti emosi sendiri kan masih online course ya. Jika kita ingin melihat mikrofon Bapak Ibu Ini untuk course secara online, secara masif. Jadi memang kegiatan ini dilaksanakan agar kita bisa menyebarkan virus-virus pengembangan digital class di seluruh daerah di Indonesia, Bapak Ibu. Dan di sini materi-materinya kita sudah bagi per sesi-sesinya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran digital class di kelas di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Dan di sini juga pada bagian akhirnya, pada akhirnya tidak hanya materi saja yang Bapak Ibu dapatkan, tapi Bapak Ibu juga harus implementasi menerapkan apa-apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari course ini. Karena harapan kami bukan hanya tahu fiturnya saja, tapi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Dan bentuk dari laporannya adalah kami ingin Bapak Ibu harus membuat dengan video presentasi. Di sini kita menggunakan Screencast-O-Matic seperti itu. Ya, nanti untuk segala kendala yang ada di lapangan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan saja. Bagi Bapak Ibu ada peserta di sini yang bukan guru, itu bisa mengajak rekan-rekan sejawat yang mungkin ada yang dari institusi dinas pendidikan atau seperti apa, itu bisa, tidak harus siswa. Tapi jika ada siswa, misalnya kondisi lapangannya pun tidak memungkinkan, kita buat seoptimal mungkin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai hal-hal yang kendala-kendala itu nanti tidak mengurungkan niat Bapak Ibu untuk buat tugas ini. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi di lapangan, dilaporkan saja ke dalam videonya. Yang penting adalah Bapak Ibu coba, kemudian video presentasinya diupload di YouTube dan disampaikan ke kita. Gitu. Jadi dengan adanya video ini juga bukan hanya hasilnya tidak hanya Bapak Ibu saja yang lihat, tapi nanti kita bisa sampaikan dengan kondisi-kondisi pendidikan di Indonesia itu seperti apa, seperti itu kita bisa sampaikan. Karena ini videonya nanti kan dari berbagai macam dan kami punya datanya, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya cukup ya. Selamat malam. Oh ada pertanyaan, silahkan. Halo, ini saya tadi udah chat Pak. Iya ya. Udah chat, ada 3. Yang pertama, materi itu yang berbentuk PDF tetap bisa masuk? Bisa Bu, bisa PDF ini ya. Kemudian yang selanjutnya, aduh, sinyalnya jelek ya Pak. Tapi suara Ibu jelas sekali Bu. Halo, iya. Saya cuma pakai 1 laptop di sekolah karena keterbatasan. Terus otomatis kan ketika dokumentasi saya juga nggak banyak yang saya dokumentasikan. Otomatis ketika anak buat 1 akun kan cuma bergantian. Iya. Saya cuma dokumentasinya cuma sedikit, bagaimana, nggak apa-apa? Iya, tidak apa-apa Bu. Saya tadi sudah sampaikan bahwa jangan sampai mengurungkan niat Ibu ya Bu ya untuk mencoba digital kelasnya di sekolah Bapak Ibu. Jadi dengan segala kondisi apapun silahkan dicoba, diimplementasikan. Mau laptopnya 1 atau pakai smartphone saja, ataupun laptopnya mungkin bisa pinjam dulu dari perpustakaan atau dari lab, itu silahkan. Yang penting dicoba dulu bagaimana pelaksanaannya. Jadi ini juga menjadi masukan bagi kami Kementerian Pendidikan dalam melihat akses dan juga kesediaan di lapangan seperti itu tentang pelaksanaan jika ingin mengintegrasikan IT di sekolahnya seperti itu. Jadi untuk masukan juga buat kami Bapak Ibu. Seperti itu. Iya, sehubungan dengan itu tadi kan sebenarnya kalau komputer banyak di sekolahan, cuma akses internetnya kan nggak ada. Oh iya. Jadi cuma memakai modem saya pribadi, jadi ke siswa saya gantian gitu. Ya, nggak apa-apa Ibu, disampaikan saja Ibu, silahkan.
dimasukkan Terus juga. yang terakhir tadi mana ya? Lupa saya tanya apa. Oh, untuk ngisi kuis itu kan ada beberapa bagian. Apakah itu saya kuisnya harus sesuai yang ada di Edmodo, atau kalau saya cuma kuisnya make pilihan ganda saja nggak apa-apa? Iya, untuk kuis yang Ibu implementasikan nanti dicoba satu soal satu tipe seperti itu. Sudah ada di sini ya. Membuat 5 tipe soal, Ibu. Kemudian nanti pengerjaan kuisnya juga masuk ke sini, nanti ada. Oh, berarti tipe soalnya harus 5, bukan cuma 1. Iya, betul. 5 tipe soal. 5 tipe soal, Ibu. Ya, nanti kan ada pilihan ganda, menjodohkan, seperti itu. Dan semuanya sudah saya sampaikan di dalam video yang ada di mooc.cml.org. Jadi untuk video itu juga kami kembangkan. Ketika Bapak Ibu ada kesulitan, Bapak Ibu bisa langsung putar kembali videonya atau bisa di pause kemudian di play lagi seperti itu. Untuk memudahkan Bapak Ibu. Malam Mbak Dona. Ya, malam Pak. Mau tanya. Ya, silahkan. Ini saya coba masuk ke Screencast-O-Matic, kok tidak ada yang file installer yang offline ya? Adanya Bapak langsung ke yang masuk materinya ambil dari MOC kita atau gimana? Yang ini yang tentang Screen-O-Matic itu loh, untuk file installernya. Iya. Ada di MOC ya? Iya ada Pak. Downloadnya dari situ Pak ya, jangan dari website-nya langsung Pak. Oh gitu ya, oke. Ya, Terima yang kasih. dari website-nya langsung itu versi terbaru, nanti takutnya nggak kompatibel sama laptop Bapak. Jadi di sini kami sudah siapkan di MOC, ini ada langsung tinggal download saja. Ya, iya. Terima kasih. Ya. Saya cek dulu. Nanti tinggal downloadnya di bagian sini aja Bapak Ibu ya. Di bagian aset Pak. Oh, aset. Ya. Aset video presentasi. Betul, di situ ada download aplikasi. Oh iya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, untuk video yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu bisa langsung upload ke YouTube. Nah, ini cara uploadnya juga sudah saya siapkan bagaimana caranya. Jadi yang pasti Bapak Ibu harus punya akun Gmail ya, dan akun Gmail pun bagaimana buatnya saya sudah siapkan di sini juga videonya. Ya, Bu Fitri Handayani mau nanya, silahkan. Bapak mau tanya nih. Halo. Ya. Ya, saya mau tanya Pak. Bisa didengar Pak? Bisa Ibu. Oh? Ya. Halo. Iya Ibu, silakan. Iya Pak, dulu waktu saya ikut training animasi, saya pernah mendownload SOM ya. Jadi apakah saya harus mendownload kembali atau tidak? SOM ya Bu ya. SOM itu kan aplikasi Bu ya. Jadi setiap aplikasi yang sudah Ibu download itu Ibu cek aja dulu di sini. Udah terinstall apa belum? Kalau sudah terinstall ini bisa. Ya. Kalau udah terinstall di laptopnya tidak perlu diinstal kembali. Nah ini bisa cari di kolom search sini. Ya. Kalau sudah ada seperti ini tidak bisa diinstal, tapi kalau nggak ada ya harus diinstal. Gitu Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Ibu. Kayak kuda sih. Mbak Ye udah sembuh Mbak Ye. Ya, silakan Pak.
Halo. Ya, Halo Mbak Dona. Ya. Untuk laporan di template ini kan ada 9 slide ya. Iya. Halo. Iya, Pak. Ada 9 slide ya di template. Apakah dibatasi 9 slide ini atau bagaimana? Silakan Pak, kalau Bapak Ibu punya ide lagi, punya hal yang ingin didetailkan, ini hanya minimal ya Pak ya dari kami ya. Apa-apa saja yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin share lebih, ingin ada foto yang lebih banyak, silahkan. Oh ya, seperti anggota siswa. Ya. Kalau kita tampilkan hanya satu halaman, itu kan tidak memuat seluruh. Betul, betul. Nanti, ya, yang pertama kan yang pasti kan nanti di bagian membernya terlebih dahulu nih Pak, biar kelihatan jumlahnya nih. Oh, jumlah member. Iya, ini kan kelihatan nih sama kelasnya Bapak. Kemudian lanjutannya bisa diklik semuanya. Ini member saya Kan itu kalau data tidak kayak gini, ada fotonya, Pak. Hah? Member saya tidak ada fotonya. Diminta nambahin foto dong Pak. Kan Nggak Bapak apa-apa Ibu. ya. Enggak, ini masalah anak-anak SD. Oh iya. Ada keterbatasan. Iya, iya, iya. Nanti tinggal di snipping aja seperti ini, langsung di sini. Kalau ini Ya, kan nggak bisa ini. Oh itu ya. Kelihatan nih. Jadi cukup, kalau itu pun cukup satu ya nggak apa-apa ya. Yang penting sudah tampak jumlah member semuanya. Ya nanti bisa ditambahkan seluruh anggotanya Pak. Kan paling banyak satu kelas paling 30 ya Pak ya. Iya. Kalau di sini kan saya 96 memang banyak. Oke. Halo, maaf, Ya. tanya lagi. Ya. Untuk apa tadi? Screenshot ya? Ya, screencast-o-matic. Untuk ngambil gambar di itu tadi gimana caranya, Pak? Gambar di mana Ibu? Itu ada di videonya saya Bu. Nanti tinggal cek. Itu tadi loh, umpama. Oh, snipping tool Ibu, ya. Itu snipping tool ada di sini Bu, tinggal digunakan saja. Nah ini ada aplikasinya, tinggal searching. Nanti tinggal. Ada di mana? Itu Ibu bisa cari Ada di aplikasi atau? Di laptopnya Ibu. Screenshot ya? Snipping tool Bu. Oh, snipping tool. Iya. Tulisannya seperti apa, Pak? Seperti ini Bu. Snipping tool. SNIPPINGTOOL. Saya taruh di chat ya. Oke. Maaf kalau saya. Iya. Snipping tool. Ada Bu ya, ketemu Bu ya? Saya nggak bawa laptop ya Pak. Oh iya. Saya nggak bawa laptop, cuma bawa HP doang. Okay. Kalau tidak ada snipping tool, berarti yang screenshot itu bisa nggak? Bisa, print screen. Bisa. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan masih? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya cukupkan untuk materi malam ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ataupun ke depannya jika Bapak Ibu punya kendala seperti itu bisa tanya di WhatsApp ataupun juga kita bisa diskusi di Esmodo Bapak Ibu. Ibu terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu.
Saya serahkan kembali ke hostnya, Mbak Rindri. Silahkan. Sekian dari saya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dona atas penjelasannya tentang screencast Ometik, lalu upload ke YouTube, dan juga tentang fitur-fitur di Edmodo. Jadi sudah review untuk semuanya. Baik, untuk sesi keempat pada malam hari ini sudah resmi ditutup. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi menggunakan room meeting ini, dipersilakan. Jadi apabila ingin berdiskusi sesama peserta, silakan saja. Room meeting ini akan tetap kami buka. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas perhatiannya dalam mengikuti training online ini. Vicon pada sesi awal, sesi 1 sampai sesi keempat ini. Untuk rekaman Vicon pada malam hari ini, insya Allah besok akan diupload. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.